Jika kau doanya masih belum terkabulkan, belum tosplang, maka hendaklah sholatmu itu kurang khusyuk, harus diperbaiki. Satu, dari segi bacaan, surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kalau tidak dibaca pakai tasydid itu menimbulkan menyembah kepada ilahun wahid, selain ilahun wahid, Tuhan-Tuhan banyak. Kalau berpakai bacaannya memakai tasydid, iyyaka ing iya panjenengan, na'budu nyembah kula kadumateng panjenengan. Tapi kalau tidak memakai tasydid saja, itu berarti menyembahnya itu bukan ilahun wahid, melainkan Tuhan-Tuhan banyak. Itu yang harus diperbaiki. Langkah yang kedua, langkah yang pertama itu membutuhkan proses kalian panjenengan semua. Jika masih belum ada tanda-tanda doa yang diterima, sholatnya itu, dalam sholatnya mengaku dirinya yang sholat, itu harus dibenahi dengan cara membuang pengakuan diri. Hanya yang sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kau jika membuang pengakuan diri, maka imannya menjadi ihsan. Maksudnya iman yang benar, iman yang sejati. Jika semua dibenahi semua, maka sholat itu akan menyegah dari perbuatan yang inna sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, dan Allah Ta'ala. Sholatnya, jika engkau ingin tahu tanda-tanda sholatnya belum khusyuk, maka kau sering mengerjakan perbuatan yang bukan senonoh. Seperti contoh, misalnya kamu masih, walaupun sembahyangnya dikatakan sangat tepat waktu atau istiqomah, kenapa kok masih ada di hati ada rasa iri, dengki, dan sering rasan ketangga dan lain sebagainya? Itu berarti sholatnya itu belum memiliki tanda-tanda kehusuan. Jika orang yang memiliki suatu iri dengki, berarti itu masih proses bertahap. Sampai jangan putus asa, teruslah berdoa, teruslah melakukan sholat itu dengan cara-cara pengakuan diri itu dibuang. Maksudnya pengakuan diri seolah-olah kamu yang mengerjakan sholat, padahal yang meliputi semua itu, yang menggerakkan semua itu adalah ilahun wahid. Saya kenapa kok mengatakan ilahun wahid? Karena di sana itu banyak Tuhan banyak, imannya itu masih kurang ihsan. Tetapi kalau ihsan itu memiliki ilahun wahid, yaitu Tuhan yang mengerajai, rajanya para raja,
di alam semesta ini, baik yang ada di jagat alit maupun di jagat agung, itu adalah ilahun wahid yang mengeliputi. Maka dari itu hendaklah engkau memenai sholatnya dulu kalau kau ingin cosplang doanya. Maksud doa yang lurus, doa di sana itu ada dua. Satu merupakan istidrot, dua adalah kekarapan Allah. Yang pertama itu istidrot, luluh atau pengeluluh Tuhan. Yang kedua adalah doa itu murni dari ilahun wahid. Perbedaannya antara istidrot dengan murni dari ilahun wahid, contohnya gini. Misalan sampean ya, sembayangnya itu tidak ada tanda-tanda khusyuk, masih berbuat jelek, padahal Allah Ta'ala berseruh di sana. Karena sholat kalaunya benar itu tidak mungkin punya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Itu doanya pas dikabulkan, itu merupakan istidrot. Kalau hatinya bersih, ruhaninya kita bersih, rasa sejatinya itu bersih, maka jika doanya diterima itu minallah, itu dari pemberian dari Allah secara murni. Kalau sudah khusyuk, kalau tidak ada unsur hati yang jahat atau hati yang iri dengki dan lain sebagainya, perbuatan yang tidak senonoh dan lain sebagainya, itu murni. Itu merupakan imannya ihsan sudah. Itu minangko dari ilahun wahid, doa yang ilahun wahid. Itu contoh. Contoh doa itu ada dua. Ada doa itu yang lurus menuju fisabilillah. Ada yang doa tersasar jauh. Di Al-Quran di sana banyak doa orang-orang kafir itu doanya itu tersasar, dolalun, tersasar yang sangat jauh, sesat. Ada doa itu menuju fisabilillah, yang kedua itu doa menuju fisabilillah. Seperti contoh saya langsung contohkan, jika kau tidak dicontohkan kebingungan nanti. Kalau menurut kacamata baik syariat maupun hakikat, ya contohnya gini, orang yang doanya sasar sangat jauh, yaitu orang jika berdoa merasa diterima. Seperti layaknya gini, misalan ada orang berdoa meminta mau berangkat haji atau umroh, ya. Nah, itu merasa pas berangkat merasa seolah-olah doanya itu diterima. Padahal itu doanya itu kadang istidrot, kadang doanya itu tersasar amat jauh. Apalagi minta yang lain, minta beli mobil, terus bikin rumah mewah. Itu pun haji, ada niatan haji, lalu diterima. Doanya itu pas haji temenan. Itu merupakan doa yang dan diimani doanya itu, bahwa dirinya mandi doanya.
sedangkan melupakan Allah di sana yang berperan, maka itu adalah doa yang sangat tersasar jauh. Yang kedua, doa yang kedua yang sangat menuju kepada Allah, yaitu orang yang hatinya selalu bertakluk, berhubungan, berwasilah kepada Ilahun Wahid untuk mengharap-harap bertemu dengan edatnya Allah, Ilahun Wahid, secara zahir maupun batin, karena Allah Ta'ala di sana wal awwaluh wal akhiruh wal zahiruh wal batinuh. Allah yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, baik di luar maupun di dalam. Itu makna secara singkat. Barulah kita manunggaling kaulo Gusti. Maksudnya bukan memandang agamanya, manunggaling kaulo Gusti itu. Ada yang sebutan orang-orang Al-Quran Qadim itu menyebut Sang Yang Widi itu Tuhan yang Maha Esa. Itu sebutan. Kalau begitu, marilah kita benahilah sholat kita, proses untuk menuju doa mustajabah, proses untuk mengenal diri zahir maupun batin kepada Ilahun Wahid, agar rohani kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Gitu aja lur. Assalamualaikum.